Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi, Dok, nanti salam sejahtera, Om saya telepon Swastiastu, sekitar 5 Namo menit dulu. Buddhaya, Saya salam telepon. kebajikan. Ya, makasih, Dok. Makasih. Selamat datang kepada para peserta dan hadirin yang sudah join melalui Zoom maupun di YouTube. Hari ini pada pagi hari Sabtu yang cerah, kita akan mendengarkan bersama-sama webinar awam seri kedua dari Rumah Sakit Umum Persahabatan. Perkenalkan saya Dr. Putri dari KSM Forensik yang hari ini akan bertugas sebagai pembawa acara dalam webinar hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih dapat menyempatkan waktu dan mengikuti acara webinar ini dari awal, insya Allah nanti sampai selesai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para hadirin sekalian dalam mengikuti acara pagi ini. Acara hari ini merupakan acara ilmiah yang kita kemas sedemikian rupa untuk hadirin awam, sehingga mudah-mudahan dapat memberikan sharing ilmu dan menjawab berbagai pertanyaan yang dimiliki terkait dengan topik kita hari ini. Seiring dengan melonjaknya kembali jumlah kasus COVID-19 selama kurang lebih sebulan belakangan ini, semakin banyak pula kasus-kasus yang tanpa gejala maupun dengan gejala yang ringan yang harus menjalani isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun di fasilitas isolasi lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik berkenalan dengan isolasi mandiri dan saturasi oksigen, yang mungkin sudah banyak terdengar gitu ya, berita-berita di masyarakat, apa itu isolasi mandiri, apa pentingnya memantau saturasi oksigen saat isolasi mandiri di rumah. Dan pada webinar kali ini, mudah-mudahan topik-topik tersebut dapat kita bahas. Baiklah, sebelum memulai acara hari ini, kami ingin mengundang Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum dari Rumah Sakit Persahabatan untuk berkenan membuka acara. Kepada Dr. Yuda Putra, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para narasumber, para peserta webinar yang saya hormati, pada prinsipnya saya ucapkan selamat datang di webinar ini. Kami Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit yang diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk penanganan COVID ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemarin kita sudah melakukan webinar berupa mengenal interpretasi tentang hasil laboratorium, CT saturasi dan lain-lainnya. Saya sih berharap teman-teman para peserta kalau memang tidak berkesempatan untuk ikut kemarin, silakan untuk melihat YouTube kami yang terekam. Kemudian yang kedua, hari ini kita memulai kembali memperkenalkan bagaimana dengan isolasi mandiri dan seringkali pembicaraan di awam masyarakat, bagaimana saturasi oksigen, bagaimana kondisi pasien. Nah, untuk itu marilah kita menimba ilmu, berbagi pengalaman dengan narasumber-narasumber yang ada, dan mudah-mudahan ini menjadi menambah wacana, wahana pemikiran bagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap apa yang kami tampilkan menjadi suatu persembahan kepada masyarakat, bahwa kepanikan yang ada di masyarakat saya berharap tidak ada, dan kita mulai terbiasa dengan hidup baru dengan COVID. Untuk narasumber, terima kasih saya ucapkan untuk bisa mengisi acara ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tampilkan menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Pada panitia, terima kasih telah melakukan acara ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan mungkin bila masyarakat peserta webinar ingin mempunyai ide-ide apa yang harus kami sharekan kembali, berbagi kembali, mohon
dimintakan kepada kami melalui chat dan melalui webinar web kami, sehingga kami insya Allah bisa melayani atau melakukan webinar kembali untuk kebutuhan-kebutuhan. Silakan berseminar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada direktur kami, Dr. Yuda. Sekarang kita akan masuk ke acara ilmiah pada hari ini. Bersama kita telah hadir 3 orang pakar di bidangnya dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, yaitu yang pertama, Dr. Eri Trina, spesialis bedah saraf, yang akan, bedah plastik, yang akan menjadi moderator pada pagi ini. Dr. Hayatun Nufus, spesialis penyakit dalam sebagai narasumber pertama, dan Dr. Siti Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan menjadi narasumber kedua. Beliau bertiga akan membahas kedua topik yang akan kita diskusikan pada pagi ini secara tuntas, kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita bersama mengenai isolasi mandiri dan saturasi oksigen, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dalam benak para hadirin sekalian. Baik, kami undang moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Eri Trina, spesialis bedah plastik. Saya akan bacakan CV beliau secara singkat. Nama lengkap Dr. Eri Trina Permatasari, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Beliau bertugas di Rumah Sakit Persahabatan, khususnya di KSM Bedah. Beliau lulus sebagai dokter umum dari Universitas Diponegoro, kemudian menjalani pendidikan spesialis bedah plastik di FKUI, dan menjadi konsultan untuk bedah plastik rekonstruksi dan bedah estetik pada tahun 2015. Beliau bertugas dari tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan sehari-harinya bertugas untuk menangani kasus-kasus bedah plastik, khususnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang rekonstruksi. Kepada Dr. Eri Trina, saya persilahkan, Dok. Terima kasih Dr. Pudim untuk perkenalannya dan pembukaannya. Terima kasih juga Dr. Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta dan para pemirsa semuanya. Marilah kita mulai diskusi ilmiah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sudah hadir 2 pakar di bidangnya dari Rumah Sakit Umum Persahabatan. Beliau adalah Dr. Hayatun Nufus yang akan bicara mengenai isolasi mandiri dan Dr. Siti Chandra yang akan membahas tuntas mengenai saturasi oksigen. Mari kita undang pembicara yang pertama, yaitu Dr. Hayatun Nufus, spesialis penyakit dalam KHOM Vinasim. Beliau nanti akan berbicara mengenai panduan isolasi mandiri di rumah pada infeksi COVID-19. Saya akan bacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kedokteran UI tahun 2005. Kemudian beliau melanjutkan sebagai spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran UI juga. Dan beliau menyelesaikan konsultan hematologi onkologi medik di Fakultas Kedokteran UI tahun 2021. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan beliau juga aktif di berbagai organisasi di bidang hematologi onkologi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Eropa. Silakan Dr. Aya, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Eri. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Umum Persahabatan, Pak Yuda dan jajaran direksi dan panitia untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk saya untuk berbagi kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini. Mungkin saya berbagi apa juga pengalaman-pengalaman ya, dan juga ada pengetahuan juga yang berbasis ilmu pengetahuan di dalamnya. Saya izin share screen ya, Dok. Silakan, Bu. Oke.
Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Jadi di sini pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana isolasi mandiri saat terinfeksi COVID-19. Ini sekilas tentang CV saya tadi sudah dibacakan. Jadi kita tahu bahwa hingga saat ini dunia itu sudah mencatat lebih dari 180 juta kasus COVID-19. Sejak kapan? Sejak pertama kali dilaporkan kasus pneumonia misterius ya dari Tiongkok, dari Wuhan asalnya waktu itu pada tanggal 31 Desember 2019. Dan dari saat itu hingga saat ini COVID-19 ini sudah rata di seluruh dunia itu ada. Kalau kita lihat di sini tidak ada lagi gambar yang menyatakan warna putih, hanya ada gradasi. Artinya memang COVID-19 ini sudah ada di seluruh permukaan bumi ini, hanya tinggal melihat derajat keparahannya. Semakin dia berwarna hitam, itu berarti angka kejadian kasus, konfirmasi, pun demikian kematiannya juga tinggi dibandingkan dengan gradasi warna yang lebih muda. Ya, kalau kita lihat data di sini. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia pun demikian. Kalau kita lihat, nggak ada lagi kita punya warna yang putih. Semuanya terpapar dengan COVID-19. Kita tahu saat sampai dengan tanggal 9 Juli, sudah lebih dari 2 juta kasus terkonfirmasi dengan angka kematian menyentuh lebih dari 60.000. Dan cakupan vaksinasi yang yang masih harus terus ditingkatkan lebih banyak lagi. Angka ini kalau kita lihat secara grafik, itu terus-menerus meningkat, dan di sini kita dikatakan sebagai gelombang kedua ini, kita belum tahu kapan titik dari puncak ini akan melandai. Ya, prediksi masih akan terus meningkat. Mengapa? Karena protokol kesehatan yang harus lebih tajam lagi untuk digalakkan, munculnya varian-varian baru dari infeksi virus yang semakin banyak di masyarakat, dan cakupan vaksinasi yang juga perlu ditingkatkan lagi. Demikian juga dengan grafik angka kasus yang meninggal karena COVID. Kalau kita lihat tadi, memang membuat stres ya, karena angkanya terus-menerus tinggi. Dan ternyata kita tahu juga dari berita-berita bahwa bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur untuk perawatan COVID ini sendiri sudah sangat-sangat overload di berbagai rumah sakit, di berbagai tempat, terutama di Jakarta. Saya menyorot ya, jadi tingkat ketersediaan tempat tidur itu amat sangat melonjak tajam ya. Jadi pasiennya banyak, penuh. Kita tahu juga kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses untuk perawatan, pasien juga mungkin harus berkeliling rumah sakit, ya itu semua kita tahu ya, sehari-hari kita lihat beritanya seperti apa. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, jadi prediksinya akan terus meningkat karena kita perlu sekali ya dari lini kita tuh protokol kesehatan. Ini harus sangat amat ketat dan lebih ketat lagi dengan adanya berbagai varian-varian baru saat ini yang tingkat penularannya lebih tinggi dibandingkan varian yang lama, dan juga cakupan vaksinasi ini kita harus kejar terus. Jadi kita harus edukasi sekeliling kita. Siapa yang belum vaksin, ayo kita vaksin untuk mendapatkan imunitas yang baik. Kemudian ini yang harus kita terapkan tadi, protokol kesehatan. Dulu kita 3M ya, tapi sekarang kita gencarkan 5M ya. Jadi kita harus memakai masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak minimal itu 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan teman-teman semua harus waspada pada titik-titik lengah kita ya. Mungkin kemarin kita sempat merasa COVID sudah mulai menurun dan sebagainya, kita ada titik lengah ya, misalnya makan bersama ya dengan teman-teman, dengan rekan kerja dan sebagainya, pesta pernikahan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, prosesi pemakaman yang berkerumun, kemudian kadang kita lupa kalau lagi mau selfie atau wifi kita sempat lepas masker ya, kemudian juga olahraga yang beramai-ramai,
lalu pusat perbelanjaan dengan yang menarik ya, sale banyak sekian persen, tapi kita harus hati-hati. Disinilah tingkat lemahnya ya, kerumunan yang terlalu banyak. Kemudian kunjungan rumah, kita tahu memang kita ini tentu kangen dengan keluarga dan sebagainya ya, orang tua dengan sanak saudara. Namun ini harus kita tahan dulu. Karena saat ini kita berada dalam gelombang kedua yang lebih parah lagi. Kemudian ini rapat-rapat di kantor sebisa mungkin harus dengan online. Jangan lagi kita rapat-rapat tatap muka. Ataupun jika diperlukan rapat tatap muka itu sangat-sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah titik-titik lemah yang harus diwaspadai. Lalu ini saya ambil citasi dari Instagram Pandemic Talks. Mengapa isoman? Tadi kita sudah lihat kan angkanya semakin tinggi, ketersediaan tempat tidur fasilitas kesehatan juga semakin overload. Kemudian kita semakin terbatas sarana prasarana untuk melayani kesehatan. Namun kita bukan berarti tidak melaksanakan pelayanan dengan baik. Kita coba lihat mana kasus-kasus yang bisa kita lakukan isoman. Ya, mengapa isoman itu dilakukan atau isolasi mandiri? Tujuannya adalah satu ya, memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi gimana bisa seperti itu? Kita bayangkan kalau satu orang yang terkonfirmasi positif, dia menyadari dia terkonfirmasi positif, dia tetap masih bekerja, masih berkumpul dengan yang lain-lain, itu akan menyebarluaskan banyak virus-virus lagi ke sebelah-sebelahnya, ya, ke rekan-rekannya. Tapi kalau kita isoman, kita bisa memutus mata rantai penularan. Jadi itu sangat penting ya untuk isolasi mandiri. Jadi apa sih isoman ya? Isoman itu singkatan dari isolasi mandiri, yaitu upaya dari pasien COVID-19 yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan isolasi mandiri. Tapi kita tidak hanya isolasi saja, begitu saja. Kita juga harus melakukan pemantauan di tempat masing-masing kita melakukan isoman tersebut. Jadi tetap harus terpantau. Apa syarat isoman? Saya coba pilih menjadi dua ya. Pertama syarat klinis dan syarat lokasi. Syarat klinis adalah pasien yang terpapar atau terinfeksi COVID-19. Untuk isoman adalah pasien yang tidak bergejala atau dia memiliki gejala yang ringan, ataupun jika ada gejala dapat dinyatakan isoman oleh tenaga medis setelah melalui proses konsultasi medis terlebih dahulu. Lalu syarat lokasi, bagaimana lokasi untuk isoman tersebut? Sebaiknya lingkungan untuk isoman itu adalah rumah atau kamar yang ada ventilasi yang baik, sehingga terdapat sirkulasi udara untuk memutar udara-udara yang ada di ruangan pada pasien tersebut. Tentunya harus ruang tersendiri yang terpisah dan sebaiknya tidak serumah atau satu lokasi dengan kelompok risiko tinggi, yaitu bayi, lanjut usia, sistem imun rendah, dan juga pasien dengan komorbid ya. Komorbid ini seperti adanya diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, penyakit kanker, penyakit autoimun. Itu adalah pasien-pasien atau kelompok dengan risiko tinggi. Kita tahu bahwa COVID ini port d'entry atau pintu masuknya adalah melalui saluran pernafasan. Namun ternyata gejalanya itu adalah sistemik. Ya, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa ditemukan gejala yang kadang-kadang juga nggak harus sama pada setiap orang. Ya, sekali lagi gejalanya dapat berupa sistemik. Masa inkubasi atau masa masa kuman itu masuk sampai dengan timbul gejala itu bisa rentang dari 2 hari sampai dengan 14 hari. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki gejala berikut, ada riwayat kontak dengan COVID-19, atau mungkin memang PCR-nya sudah positif, dia bisa trace ke belakang. Kira-kira saya kontaknya kapan ya? Gitu. Nah itu kita lihat dari semua faktor-faktor tadi. Ya, mungkin ada episode lepas masker mungkin, atau ada berkerumun, atau memang kita yakin pada saat kita berkumpul ada yang positif COVID dan sebagainya. Ini penting untuk studi epidemiologi. Ya, karena kita harus memberitahukan bahwa sebaiknya orang-orang yang terpapar dengan kita pada masa inkubasi itu
hati-hati gitu ya. Jadi dia melakukan isolasi mandiri atau dia ngecek kesehatannya supaya memutus mata rantainya. Jadi kita jangan mohon maaf, kita jangan egois ya, bahwa kalau kita positif, yaudah kita jangan bilang-bilang sama orang lain. Tidak seperti itu ya. Jadi penyakit ini kita harus putus sama-sama. Ini tadi gejalanya ya, mulai dari nggak bisa menghidu atau nggak bisa mengecap, hambar, kemudian demam, ada yang sakit perut, diare, gangguan jantung, kelainan kulit pun ada, ya, sesak napas, batuk, pilek, ini yang umumnya ditemukan. Nah, kita bagi gejala COVID itu menjadi gejala ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya. Untuk gejala ringan kita dapat dilihat di sini, ada demam, batuk, ya umumnya batuk kering ringan biasanya, rasa lelah, penurunan nafsu makan, anosmia algesia, sakit kepala, nyeri otot. Ya ini adalah tipikal khas untuk infeksi virus pada umumnya sebetulnya. Kemudian ada ditandai dengan frekuensi nafas, saturasi masih bagus ya untuk gejala ringan. Gejala sedang adalah gejala-gejala yang ada pada kolom ringan, kita namun ditambahkan dia sudah mulai ada rasa nafasnya kok rasanya berat ya, pendek, sesak napas ya. Frekuensi nafas mungkin belum sesesak orang yang berat ya, tapi dia sudah mulai ada frekuensi nafas yang cepat. Kita belajar untuk melihat bagaimana menghitung laju frekuensi nafas ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau kita menghitung napas diri sendiri mungkin akan terbawa oleh subjektivitas ya. Mungkin kita bisa mintakan orang lain untuk menghitung pernapasan 1 kali napas dan 1 kali buang itu dihitung sebagai 1 kali pernapasan. Dalam 1 menit kita hitung ada berapa. Lalu saturasi 90 lebih dari sama dengan 94%, artinya mungkin sudah mulai 94, 95 itu kita masukkan dalam kategori sedang. Nah, bagaimana yang berat? Gejala-gejala yang ada pada kategori ringan dan sedang tadi, tapi ditambah dengan laju napas yang makin cepat, saturasi yang makin turun, dan sudah mencapai kritis kalau terjadi gagal napas. Ya, sepsis atau misalnya ada infeksi yang berat yang menyebabkan terjadinya mulai pasien penurunan kesadaran. Ya, seperti itu, atau gagal organ multiple. Ini semua ditandai dengan pemeriksaan fisik klinis dokter dan juga pemeriksaan laboratorium. Lalu, bagaimana nih saya terkonfirmasi COVID-19? Apa saya dapat isoman? Ya, kita bisa isoman kalau kita nggak ada gejala apa-apa. Atau gejalanya ringan, ataupun ada tapi tidak ada sesak. Ya, itu kita bisa lakukan isoman. Jadi, jangan panik dulu. Jangan langsung kita merasa seolah-olah semuanya itu tidak dapat, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi tetap stay cool dulu, tenang dulu. Nah, nggak bisa isoman kalau pasien itu mengalami sesak napas, ya, frekuensi napas lebih dari 24 kali per menit aja itu sudah menjadi alarm simptom untuk pasien ini mungkin tidak bisa untuk isoman. Jadi harus segera ke rumah sakit atau mengalami gejala berat lainnya. Nah, ini ya, kalau kita isoman, apa aja sih yang mesti disiapkan? Nah, kita pastikan bahwa kamar itu terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID-19. Kita mungkin nggak semua orang mampu ya untuk melakukan isoman sendirian di ruang rumah ya, atau terbatas tempatnya mengingat kita sekarang juga sudah semakin banyak. Nah, kita pastikan kamar itu terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID. Lalu, kamar mandi pun sebaiknya terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID. Jika tidak dapat dipisahkan, kita harus pastikan itu didesinfeksi sebelum digunakan oleh orang yang negatif. Dan dalam mendesinfeksi harus menggunakan APD, minimal masker. Lalu kita di rumah itu tetap harus protokol kesehatan, ya. Jadi walaupun di rumah tetap pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, makan harus sendiri-sendiri, itu tetap. Ya. Lalu kita sebaiknya punya termometer dan pulse oximeter untuk pantau suhu, saturasi oksigen, serta frekuensi nadi. Nah, ini mungkin saya juga pengalaman ya, kadang-kadang kalau melakukan telekonsultasi, mungkin tidak semua dari kita memiliki pulse oximeter ataupun termometer. Kalau suhu mungkin kita bisa lakukan perabaan dengan tangan. Nah, untuk memantau saturasi tanpa pulse mungkin nanti akan ada dibawakan oleh rekan saya, Dr. Siti Chandra ya, lebih lengkapnya. Nanti tadi makanan juga tersendiri, jadi jangan bareng-bareng ya, tetap makan sendiri. Udah dia selesai yang lain gitu. Jadi walaupun yang lain negatif, sebaiknya makan tetap sendiri-sendiri. Lalu tetap kita harus
relax ya, tetap melakukan kegiatan yang kita suka, dan senantiasa berdoa tentunya. Nah, ini penting banget ya, dukungan psikologi. Kita tahu saat ini kita tidak mungkin menghambat sosial media ya atau stigma di masyarakat, dan ini sudah mulai terbentuk, dan mungkin juga kita nggak sadari ya, tapi ini akan berdampak pada penurunan sistem imun seseorang. Jadi saran dari kami, dukungan psikologi itu sangat-sangat penting ya. Orang yang terkena COVID mungkin dia akan merasa takut, bingung, aduh panik ya, karena apa ya, kita lihatlah berita-berita ya, bagaimana begitu mencekam, begitu horor, itu bisa dimaklumi sebetulnya, dan bahkan juga sebenarnya bukan hanya awam atau umum ya, tenaga kesehatan pun tidak terlepas daripada masalah psikologi yang mengganggu ya. Tiap hari terpapar dengan COVID misalnya Rumah Sakit Persahabatan itu sudah menjadi rumah sakit full COVID. Itu merupakan ada sih pasien-pasien dan COVID juga, tapi maksud saya kita salah satu rujukan COVID itu sangat-sangat mengalami perubahan emosi. Nah, jadi penting bagi keluarga untuk mendukung ya, keluarga, teman itu berikan dukungan yang positif. Jangan jadi malah menegatifkan pasien tersebut ya. Nah, dukungan nutrisi tetap harus diberikan. Jangan nanti mentang-mentang dia diisolasi nggak dikasih makan gitu misalnya ya. Nah, sebisa mungkin, sedapat mungkin ya, harus hindari tuh papasan dan kontak dengan pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya habis, misalnya rumahnya nggak memungkinkan untuk benar-benar terisolir. Nah, ruangan yang dia lewati itu dibersihkan dengan desinfeksi. Ya, ruangan yang dilewati bukan apa-apa, kita menghindari aerosolnya. Jadi bukan maksudnya, mohon maaf ya, bukan jijik atau apa gitu ya, jangan, tapi kita pastikan bahwa aerosol itu udaranya bersih gitu. Komunikasi juga selalu terjaga, misalnya dengan telepon genggam atau dengan aerofon dan sebagainya ya, dan anggota keluarga lain menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Nah, apa sih yang perlu saya pantau selama saya menjalani isoman? Kita lihat juga ya keluhan. Gimana keluhannya? Catat. Kadang-kadang dokter pun kan setiap hari mencatat ya keluhan. Kita catat di buku diari. Oh, hari ini saya demam, suhunya berapa, frekuensi napas berapa, saturasi saya berapa, pagi malam itu dicek, dipantau. Jadi memantau sendiri, tapi juga jika ada sesuatu yang tadi saya sudah sampaikan ya, gejalanya sedang ataupun berat, itu harus segera lapor ke petugas kesehatan. Tapi kalau yang masih ringan atau tanpa gejala, kita bisa pantau sendiri ya, keluhan demamnya ada apa enggak, ada rasa sesak enggak, ada nyeri dada enggak, diare sehari berapa kali, nah ada muntah enggak, masuk cairan enggak, dan sebagainya. Lalu suhu tubuh, saturasi oksigen dipantau pagi dan malam. Pemantauan dengan petugas kesehatan khususnya pada pasien-pasien yang bergejala sedang dan berat. Nah, kayak mana kalau kita harus ke rumah sakit nih? Gimana nih dok kalau misalnya saya mengalami apa? Ingat, jika terdapat gejala demam terus-menerus sudah diobati, ada nyeri dada, napas terasa makin sesak, atau mulai gangguan kesadaran, mulai dari yang paling ringan, ya, seperti aku tidur terus sepanjang hari ya. Kok aku mulai bingung ya, ini hari apa? Itu udah disorientasi waktu, tempat, ruang, orang, itu mulai ada gangguan kesadaran. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar nggak bisa bangun lagi ya. Kemudian muntah terus-menerus, diare terus-menerus, atau gejala yang dirasakan satu hal itu makin memberat selama isoman. Itu juga harus mendapatkan pengawasan dan juga harus segera ke rumah sakit. Nah, ini bisa kita lakukan ya untuk sehari-hari, buka jendela kamarnya untuk cahaya matahari masuk sehingga virus-virus bisa mati, lalu sirkulasi udara baik, jemur matahari, tentu dengan tetap pakai masker dan protokol kesehatan ya. 10-15 menit aja cukup, antara jam 10 sampai 13. Rutinlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga rutin 3-5 kali seminggu, tentu ini disesuaikan dengan kemampuan ya, tidak berarti bahwa olahraga itu harus diforsir. Makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Nah, ini juga penting ya. Cucian kotor pisahkan dengan pakaian kotor keluarga lainnya ya. Lalu kamar dibersihin setiap hari, sapu, ngepel, lap, semua bersih. Cuci alat makan sendiri, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen, tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya.
Nah, bagaimana nih konsumsi obat apa yang diperbolehkan? Ini juga saya melihat ya fenomena mengenai penggunaan obat-obatan yang masif di di masyarakat ya. Kita harus sangat berhati-hati dengan obat ya. Bukan berarti obat itu dulu ya kalau kita belajar ya teman-teman dokter mungkin ada di sini farmasi, obat itu sebenarnya racun loh ya. Tapi manakala dia dikonsumsi dengan dosis dan indikasi yang tepat, dia berubah menjadi obat ya gitu. Jadi benar-benarlah harus ditanya dulu bagaimana mengkonsumsi vitamin yang baik, dosis maksimalnya berapa, itu sebaiknya ditanyakan ya. Sebaiknya untuk virus itu sebenarnya sampai saat ini kita tahu bahwa dia dengan daya imun yang baik sebenarnya bisa self limiting, tapi memang dia akan memberat pada populasi-populasi tertentu. Untuk obat atau suplemen bisa kita konsumsi seperti dokter akan meresepkan vitamin C, vitamin D. Untuk pasien-pasien yang dengan sudah komorbid ya, penyakit penyerta, jangan stop obatnya ya, tetap minum obat seperti anjuran sebelumnya. Untuk hipertensi, diabetes itu terus. Khusus untuk yang gejala ringan, jika memang diperlukan antivirus, itu hanya dengan resep dokter. Karena antivirus itu bukan tanpa efek samping. Kemudian pengobatan sesuai gejala. Misal demam, kita boleh berikan paracetamol, ada aturan pakainya ya. Kemudian berapa lama sih kita harus isoman? Prinsipnya kalau tanpa gejala itu cukup 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Namun jika ada gejala ringan, 10 hari tersebut ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Dan pemeriksaan PCR di akhir isolasi mandiri itu tidak perlu untuk dilakukan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini apa yang harus diperhatikan? Pakai masker sekali lagi, pakai masker mau di dalam kamar. Saat keluar kamar, interaksi dengan orang yang ada di rumah, pakai terus masker. Dan orang yang ada di rumah pun pakai masker. Jadi 2 orang itu harus selalu pakai masker ya. Physical distancing, tetap jaga jarak 2 meter ya. Menerapkan etika batuk. Kenapa? Karena agar droplet tidak berterbangan. Ini saya coba ambil dari panduan isolasi mandirinya Pak Abdi. Ingat ya, ini bukan hanya berlaku saat COVID aja, tapi kita harus selalu ingat kalau bersin, batuk, tutup mulut kita. Karena sekali kita batuk bersin, dropletnya keluarnya jauh banget, banyak banget, bermeter-meter. Ya, jadi bahaya buat orang-orang sekitar kita. Lalu tutup mulut kita dan hidung kita dengan lengan atas bagian dalam ya, atau sebaiknya sih memang punya tisu ya. Dan jangan lupa limbah ini harus dipisahkan ya, dibuang. Kalau di rumah sakit itu dikatakan memang kita limbah infeksius itu adalah plastik kuning. Tapi kalau misalnya di masyarakat kita nggak punya, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain harus beli plastik kuning, tapi ditulis aja limbah infeksius ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti akan dapat dipisahkan dengan limbah rumah tangga lainnya. Cuci tangan ya, jadi jangan lupa ya cuci tangan, kita ajarkan sedari mungkin dengan anak-anak kita juga. Minimal itu 40-60 detik ya. Untuk cuci tangan, basahi tangan dengan air dan sabun, gosok kedua telapak tangan, cuci tangan minimal 20 detik maksud saya dengan air dan sabun ya. Ini ada caranya. Telapak tangan digosok, punggung tangan, sela-sela, kemudian mengunci tangan, gerakan kemudian juga ini ya, gerakan area jari memutar dan ujung-ujung jari tangan. Nah, kemudian desinfeksi ruangan. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Mungkin nggak semuanya, mungkin ada yang ingat tapi juga kadang-kadang suka skip nih. Gagang pintu. Nah, kita udah dari luar mencuci tangan misalnya, tapi tetap harus selalu rajin dibersihin gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, kursi. Ini adalah area-area yang kadang-kadang kita mungkin lupa ya untuk ngebersihinnya secara lebih sering maksud saya. Jadi ini harus diperhatikan untuk dibersihkan dengan lebih sering lagi. Nah, jadi yuk kita jadi agen edukasi untuk sekitar kita ya, dengan sebarkan informasi-informasi yang benar tadi, lalu lakukan segera vaksinasi, jangan dengan percaya hoax ya. Ini adalah penggunaan masker ganda
yaitu untuk penggunaan kombinasi dengan masker medis dan masker kain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ini rapat ya. Jadi area sekitar hidung, kemudian di sini dan juga sampai dengan di bawah dagu itu rapat. Kami ada edukasi mengenai penggunaan masker dari PPI, mungkin dapat dilihat di website kami di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Nah, sebagai simpulan, slide yang terakhir, jadi saat isoman, selalu terapkan protokol kesehatan, berikan edukasi isolasi mandiri kepada semua keluarga, laporkan gejala yang dirasakan kepada petugas kesehatan setempat, kenali tanda bahaya yang harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit, jangan konsumsi obat selain anjuran dokter, dan sekali lagi, jangan percaya dan menyebar hoax, karena dapat menurunkan imunitas kita. Ya, baik, ini saya slide terakhir ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan bumi kita segera bebas dah dari corona ya, atau tadi seperti Pak Yuda sampaikan di awal, kita harus beradaptasi hidup dengan adanya virus ini, artinya kita harus benar-benar menjaga betul protokol kesehatan dan keluarga kita, kesehatan dengan baik, nomor 1 itu tadi ya, jadi pesan-pesan dari Pak Yuda juga tersampaikan dari presentasi saya. Demikian dari saya, Dr. Eri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Aya untuk sharing ilmu sama pengalaman yang begitu lengkap. Saya rasa banyak sekali manfaatnya untuk para peserta dan para pemirsa yang pada hari ini ikut mengikuti acara webinar kita. Untuk pertanyaan nanti kita akan diskusikan setelah selesai pembicara yang kedua. Saya akan mengundang pembicara yang kedua, yaitu Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau menyelesaikan S1-nya di FK Trisakti, kemudian beliau melanjutkan mengambil spesialis di kedokteran Universitas Indonesia pada bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian beliau juga mengikuti berbagai macam pelatihan mengenai kedokteran fisik rehabilitasi, baik di Jepang, Korea Selatan, maupun Taiwan. Saat ini beliau mendapatkan gelar konsultan kardiorespiratori dari Kolegium Kedokteran Fisik Rehabilitasi Indonesia tahun 2018. Beliau juga aktif di berbagai organisasi kedokteran fisik rehabilitasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan juga sebagai Kepala Komite Medik di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan juga menjadi anggota dari PPI Rumah Sakit Umum Persahabatan. Dr. Siti Chandra, saya persilakan. Saya juga minta izin Dr. Siti Chandra, nanti kita akan mengheningkan cipta sejenak ya, mungkin pada pukul 10. Kalau misalnya belum selesai presentasinya, saya potong. Ya, oke. Silakan Dr. Siti Chandra. Matur nuwun Dokter, terima kasih Dr. Eri. Saya izin share screen. Ya, silakan monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sejawat semua saudara-saudara saya di Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih bagi yang hadir di webinar kami kali ini. Saya diminta oleh panitia untuk membawakan tentang teknik tengkurap di saat lagi masa-masa isoman ini. Orang pasti pengen tahu apa sih tengkurap lagi booming. Kami sudah mengerjakan 1 tahun terakhir untuk COVID, tapi teknik ini juga sudah teknik yang lama karena digunakan untuk pasien-pasien yang gangguan respirasi akut di ICU biasanya kami kerjakan. Kemudian kami diminta juga untuk membawakan tentang cara praktis mengukur kadar oksigen seperti tadi sudah Dr. Aya katakan di awal. Jadi CV saya sudah dibacakan oleh Dr. Eri, terima kasih. Sebagai objektifnya saya menceritakan tentang 2 hal tadi, gimana tengkurap bisa naikin oksigenasi, bagaimana cara praktisnya pada pasien COVID-19. Karena pasien COVID itu paru-parunya yang terdampak itu susah ngembang. Jadi dia tarik nafasnya itu ngembang parunya nggak bagus, kehambat. Kami kenal di medis sebagai restriksi, susah mekar parunya. Sehingga oksigenasi atau pertukaran gas lemas sama oksigen ke dalam paru-paru juga terganggu. Untuk bernafas, kita harus mengenal dulu otot paling utama yang kita pakai itu yang namanya diafragma. Mungkin kalau yang pernah
baca gitu ya selama pandemi pun banyak tentang pernafasan dan lain-lain. Ini otot utama. Ini kalau dilepas dari badan itu bentuknya seperti parasut. Dia sekitar di daerah pinggang atas. Dia ada di titik tengah dari panjang tubuh manusia. Jadi kalau diafragmanya nggak kuat, pinggangnya juga akan sakit karena dia nempel di daerah punggung tengah. Bisa ada nyeri juga sampai ke belikat gitu. Nah, dia menyokong postur, artinya dia juga membantu otot-otot pinggang dan punggung untuk menegakkan badan kita karena kita manusia yang berdiri tegak. Kalau ada masalah sebelum COVID dengan pinggang atau belikat, itu jangan ditanya sakitnya. Seseknya juga jadi bertambah karena si diafragma ini disuruh milih mau napas atau mau megangin punggung. Jadi akan lebih banyak lagi kelelahan yang muncul karena usaha nafasnya jadi lebih berat. Ini kalibrasi postur, maksud saya begini, kita bernafas tidak hanya melatih paru-paru. Kenapa tengkurap itu penting juga? Parkirnya yang benar tengkurapnya, nggak asal tengkurapin aja. Manusia bukan boneka, jadi ada kelenturan dari setiap sendinya. Postur atau badan kita, meskipun masalahnya di paru-paru, kalau bahunya kaku, pinggulnya kaku, ada masalah-masalah lain di bagian badan yang masih nempel dalam orang yang sama, itu akan mengganggu. Mengganggu saat tarik nafas, mengganggu saat buang nafas, dan mengganggu korelasi atau hubungan antar badan. Otomatis kita aja ingat kalau lutut sakit pasti jalannya akan pincang. Kalau pincang berarti kan gerakannya miring-miring, jadi nggak akan imbang untuk nafasnya. Bagaimana mau mengisi tangki kalau tangkinya goyang-goyang tidak stabil gitu. Otot nafas tadi yang saya bicarakan, waktu tarik nafas, otot yang paling besar yang tadi kayak kubah namanya diafragma. Ada juga otot-otot lain supaya rongga dada ini mekar gitu. Saat dia mekar, udara kesedot kayak vacuum cleaner masuk ke dalam dengan banyak. Setelah itu dia seperti kita tiup balon. Waktu setelah maksimal ketiup dia akan ngempes secara recoil atau otomatis gitu. Kalau terjadi yang baik, tapi kalau ada masalah, ngembangnya sulit, recoil-nya pun sulit. Itu kalau ada gangguan di balonnya itu. Ini gerakan otot yang saya infokan tadi. Oleh karena itu kok yang sakit paru-paru, leherku sakit, nafasku sesek. Jadi kalau otot leher kaku, otot belikat, punggung belakang, pinggang kaku, nafas juga terganggu. Nanti yang dikatakan tadi oleh Dokter Ayah, saturasi oksigen, gambaran berapa oksigennya juga akan turun. Kecekek kok kita. Bagaimana mau oksigenasi baik, kalau lehernya dicekek sama ototnya sendiri? Pasti ada yang megang tuh lehernya kok kaku. Kadang kalau sudah makin berat, punduk pun terasa sakit, menelan pun sakit. Texting neck di era pandemi banyak yang mager, mungkin banyak baca, lihat, banyak nonton gitu ya. Jadi kepala maju ke depan, forward neck atau kepalanya kayak jatuh gitu. Nah, itu capek banget otot leher meganginnya. Mengganggu pernafasan? Iya. Pernafasan tidak tidak hanya ke depan ke belakang tapi juga ke atas ke bawah. Sehingga gerakan yang ke atas ke bawah akan terganggu. Penting ini dilemesin, direlaksasi, di stretching penting gitu. Tengkurap, ini yang inti yang mau saya katakan. Kenapa sih ini booming ya? Karena oksigen itu maunya di sisi atas atau udara ya, maunya kan di atas. Dia kalau kita lihat akuarium atau kita bawa balon bawa kantong air, kalau kita beli ikan itu kan udaranya di atas gitu. Berat molekul air lebih tinggi jadi dia ada di bawah, kemudian dia terpisah. Kemudian saat kita tengkurap, semua udaranya ada di atas. Jadi dia akan dengan mekanika tersebut dia akan memekarkan balon-balon udara di saluran nafas yang kami sebut di kedokteran sebagai alveol, kantung-kantung udara. Di atas dia akan mekar sama gitu. Kalau ada orang, aduh saya nggak tahan tengkurap, itu karena tengkurapnya Anda itu memekarkan paru-paru Anda sendiri. Kenapa? Setelah COVID nanti kalau ini sudah terlewati ada PR baru. Namanya habis luka itu akan ada jaringan parut. Kemungkinan parunya tambah mengkeret gitu. Nah, kalau Anda nggak mekarkan dari sekarang, ya terlambat kalau nanti sudah terlanjur mengkeret itu lebih sulit lagi mekarin. Seperti waktu kecil masih elastisitas masih bagus gitu. Kalau tidak terdampak COVID masih elastisitasnya bagus. Kita waktu kecil bisa cium lutut dengan mudah. Sekarang coba kaku kan karena otot pinggangnya kaku, otot pahanya kaku gitu. Sama kalau dari sejak kita terdampak dia tidak memelarkan otot kantong-kantong udaranya, nanti kalau sudah mengkeret sulit. Cara satu-satunya melarin atau latihan nafas secara mager, nggak banyak aktivitas itu hanya tengkurap. Karena pakai mekanika gitu. Kemudian tulang punggung yang ada di sisi atas itu satu tulang dengan 33 ruas. Dia fleksibel
fleksibel. Jadi mungkin yang ada gangguan di tulang punggung juga nggak akan nyaman. Jadi usahakan tengkurapnya yang nyaman. Gimana caranya? Posturnya harus seperti waktu berdiri dengan nyaman. Diganjal bantal di pinggul supaya diafragma nggak ketekan. Kalau dilihat iga terakhir kita disitulah kira-kira letak diafragma bergerak atas bawah atas bawah. Jadi ditaruhnya di pinggul, kemudian di leher ditaruh selimut supaya nyaman. Karena setiap orang posturnya berbeda, supaya bisa miring ke kiri, miring ke kanan, atau ke depan. Cari nyamannya. Kalau otot lehernya nggak nyaman, badan kita ini cerdas kok. Kita punya somatic memory atau kecerdasan badan yang mengetahui kalau aku nih nyaman. Kalau mau lihat nyamannya gimana, fitrahnya tubuh tuh lihat bayi atau anak-anak tidur. Nyaman tidurnya. Dia miring dengan caranya yang nyaman, dia tengkurap dengan caranya yang nyaman. Karena gifted Tuhan sudah berikan pada kita cara nyaman untuk beristirahat. Cuma mungkin kita aja suka menolak fitrahnya. Betul-betul saatnya ngantuk ya harus istirahat. Modified prone itu bagaimana? Ini tengkurap yang dimodifikasi. Kalau memang susah untuk tengkurap, mungkin rasanya nggak ngap dong, nggak tahan juga ya modifikasi lah. Kayak peluk guling itu, miring gitu. Atau diganjal beberapa bantal, boleh gitu. Karena beberapa posisi seperti hamil yang besar atau mungkin orang-orang yang perutnya besar itu susah untuk tengkurap, boleh. Kalau ada bantal yang cukup untuk mengganjal, untuk yang tidak hamil besar boleh. Tapi kalau tidak cukup miring, miring bergantian ke kanan dan ke kiri gitu, silahkan gitu. Karena memang yang kita inginkan adalah mekarnya balon-balon udara yang lebih banyak. Jumlah itu didapati pada waktu tengkurap, miring kanan atau miring kiri. Terbaik adalah posisi tengkurap murni. Tengkurap kita sebut juga lung recruitment, artinya balon-balon udara yang kita kerahkan untuk mengambil oksigen sama membuang zat lemas lebih banyak. Jadi ini yang kalau pasien bisa sendiri, taruh bantalnya di pinggul, kemudian dia disuruh tengkurap dengan posisi bantal dia betulkan. Jadi nggak bingung tengkurap, angkat badan kayak push up, naruh bantal gitu. Mungkin pasang aja dulu, kemudian miring, dia minggir dulu di pinggir kasur, kemudian tengkurap, terus dia tinggal posisikan. Itu saya memegang selimut, artinya selimut itu untuk menyangga. Kalau ada bantal kecil boleh. Posisi harus nyaman. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, monggo silahkan. Dengan dia berikan ganjalan, itu kita harapkan pasien lebih nyaman dalam melakukan treatment, jadi otot-ototnya juga lentur. Di rumah sakit dalam perawatan aja kami kerjakan, apalagi saya aja mengerjakan, karena itu relaxing untuk otot-otot kita di rongga dada, kemudian kalibrasi badan kita saat sehari-hari aktivitas macam-macam gitu. Jadi memang kalau memang sedang diminta isoman, karena lagi saat ini sedang sedang memang dianugerahi ya, arisan kan pandemi itu kalau lagi dapat colekan untuk dapat Covid diterima, memang untuk qadarullah lagi disayang, disuruh istirahat, mungkin kita kelelahan, badan kita demo, imunitas kita turun, sehingga memang harus istirahat, istirahatlah. Nikmati masa istirahat itu dengan tenang, kemudian relaksasi, otomatis berdoa pada Sang Pencipta biar sakitnya segera diangkat, insya Allah keberkahan sesudahnya akan lebih baik. Ini modified prone. Boleh pakai guling, boleh diganjal bantal di antara kedua kaki supaya nyaman. Ingat kalau ditarik bantalnya supaya tinggi bantal usahakan sama dengan lebar dari pundak gitu. Lebar pundak sama tinggi bantal usahakan sama supaya lehernya tidak tertekuk dan itu membuat nyaman dan lebih tahan untuk miring atau tengkurap. Kalau sesak, biasa kami katakan otot-otot ini perlu disandarkan. Jadi kalau otot nafas yang di depan namanya pectoralis, otot dada bagian depan. Kalau kita makan ayam itu kan dada depan itu harus diistirahatkan, dirileks. Makanya kita kalau jalan kan seneng kalau ke supermarket atau apa kan gelendot di troli gitu. Karena otot-otot ini istirahat. Sehingga hemat untuk energi untuk bernafasnya, diafragma juga nggak lelah. Waktu tengkurap diafragma juga nggak lelah, kan gerakannya biasanya naik ke atas ke bawah, jadi nyamping sesuai dengan gravitasi, jadi dia juga nggak berat. Gitu. Supaya kita bisa mendapatkan postur yang baik, ya kalibrasi posturnya salah satunya selain diganjel-ganjel tadi, bagi yang masih tegak berdiri bisa nempel aja ke tembok, dia lihat itu. Nempel nggak ke tembok, kepalanya, pundaknya, belikatnya, pantatnya, tumitnya. Makin banyak jarak berarti makin nunduk kita. Berarti kita selama ini otot-ototnya berusaha keras menegakkan kita ke gravitasi. Jadi jangan heran kalau sakit leher, sakit belikat, sakit pinggang. Makin ke bawah nanti kelihatan akan sakit lututnya juga karena nahan. Terakhir anchor-nya.
patokan yang ngunci kita ke tanah itu ankle. Jadi terakhir lutut dan ankle pasti akan ikut sakit karena tuannya sudah mau rubuh, jadi lelah dia. Itu mengganggu nafas, mengganggu karena beban diafragmanya juga jadi berat. Ini tadi monitoring untuk pernafasan. Yang paling booming ini saturasi oksigen. Monggo bagi yang sudah bisa membeli saturasi oksigen silahkan dibeli, itu paling enak untuk melihat, tinggal dilihat berapa sih saturasiku yang atas itu, berapa sih denyut nadiku gitu. Tapi kalau ukuran pernafasan, respiratory rate harus diukur. Sudah diinfokan diukurnya berapa kali dalam 1 menit, dihitung berapa kali tarik nafas buang. 1 cycle tarik nafas buang itu ada berapa kali gitu. Normalnya tidak melewati angka 20. Jadi kalau bisa lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang. Ini namanya skala Borg, skala sesak gampangnya. Skala sesak ini ada beragam, ada yang modifikasi. Ini yang standar 1 sampai 10 seperti skala nyeri kalau di kami. Warnanya makin merah, makin sesek dia. Mungkin bisa untuk kita menilai kondisi saat ini. Seseknya tadi pagi, sesaknya tadi malam, seseknya habis BAB atau habis bangun mandi, kayak apa ya gitu. Supaya kita tahu kira-kira kalau dijadikan angka itu berapa. Untuk monitoring sendiri kondisiku supaya dia bisa membatasi diri. Kalau lagi sesek hebat, lagi saturasinya drop, prone dulu lah tengkurap, perbaiki dulu pernafasan oksigenasinya, jangan paksa tubuhnya. Mobil kalau dipaksa mogok. Jadi ada cara lain lagi untuk melihat pengembangan paru. Kalau tadi oksigenasi kita cek pakai saturasi. Kalau mamanya ngembang sama ngempes, kalau diukur kayak pakai ukuran baju bisa tuh. Diukur berapa, buangnya berapa. Kalau nggak bergerak waktu tarik nafas sama buang nafas, nggak ada selisih dari sentinya. Berarti aslinya ini dadanya tuh kaku gitu. Bisa kaku, ya bisa orang-orang kan ada juga yang kaku, yang tidak stretching. Jadi dia emang harus di stretching, dilenturkan. Ada lagi tes yang sederhana yang kami bisa kerjakan di klinis di lapangan kalau saturasi itu tidak ada untuk komunikasi, karena saturasi oksigen itu juga benda yang menggunakan baterai. Jadi tolong dicek baterainya tinggal berapa. Kalau tinggal 1 strip dari 5 strip atau 4 strip dari indikator, tolong diganti karena bisa aja tidak valid. Namanya breath count test ini yang kita, itu hitung nafas. Ada yang, "Dok, saya ngitung nafas itu gimana?" Hitung nafas itu tarik nafas dulu, kemudian menghitung terus secara cepat. Jadi tidak ada jeda karena setiap kita jeda pasti tarik nafas. Jadi hitung nafas itu dikenal sebagai breath count contest. Ada beberapa versi, tapi buat saya secara klinis karena ini hanya untuk komunikasi supaya pasien paham di setiap kondisinya. Tarik nafas, dia menghitung secara terus menerus. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sekitar 29, 30 saya habis nafas sudah. Dan itu bukan ranking, karena kita mau tahu kondisi kita day by day, harian seperti apa. Jadi kalau misalnya kondisi nggak nyampe angka 10, Anda berarti lelah banget. Mungkin kalau diukur saturasi, rata-rata saturasinya di bawah 94. Kenapa ini penting? Ada fase-fase awal yang dikenal sebagai happy hypoxia, sehingga lemot otak mengenali kalau oksigen sudah mulai turun, diukur saturasi masih bagus kok, masih 98 gitu. Tapi begitu hitung napas sudah mulai turun, itu tinggal ditunggu, nanti akan cepat turunnya. Jadi supaya kita tahu pada waktu hitung nafasnya itu nggak panjang, tengkuraplah dulu, rang recruitment, tarik nafas dengan ada latihan nafas yang lain. Tapi latihan nafas dengan cara tengkurap saja, itu latihan nafas dengan cara mager, udah nggak usah banyak apa-apa, tinggal butuh niat aja. Sama ada tempat untuk mendarat, jadi ada tempat untuk tengkurap. Ini breathtaking exercise latihan sederhana yang bisa dikerjakan di saat awal. Lagi batuknya itu batuk kering. Kalau dituruh tarik nafas tinggi, langsung batuknya itu seperti petasan banting, batuknya seperti benar-benar seperti pertusis ya, batuk terjang terus menerus. Dok, capek. Batuknya kering waktu awal. Setelah lama-kelamaan akan jadi batuk yang berdahak, tapi itu perlahan seiring dengan berkurangnya karena iritasi awal waktu peradangan. Itu lelah sekali pasiennya. Jadi kami selalu minta tarik nafasnya jangan langsung dalam, bertahap aja. Tarik nafas bertahap, tarik, 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 buang.
Jadi seperti kita kalau pompa balon tuh pompanya pelan-pelan. Kalau langsung sekaligus kan nggak akan terisi juga dengan baik. Tapi sambil meregangkan. Jadi dengan begitu respon batuk kering yang di awal tidak muncul. Breath exercise atau tarik nafas bertahap. Edukasi latihan pernafasan dari Persahabatan kami sudah punya hakinya dan ini ada di YouTube resmi Rumah Sakit Persahabatan. Monggo silahkan dibuka. Di situ akan ada bagaimana cara mobilisasi duduk. Artinya kalau lagi sesak banget, janganlah langsung bangun dari duduk. Miring dulu, duduk bertahap. Kemudian atur nafas dalam setiap gerakan. Kami sebut ini sebagai energi konservasi. Hemat energi untuk bergerak. Ini latihan relaksasi sendi bahu, kemudian dada, ini semua ada di dalam YouTube yang di Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini dilakukan, kami susun itu di setahun lalu di awal pandemi karena memang pasien mendadak banyak, sehingga kami membuat video edukasi ini. Ini latihan tarik nafas bertahap juga bisa dikerjakan kalau tidak bisa dalam. Lalu latihan batuk, itu batuk coughing atau coughing. Coughing itu kayak buat embun di kacamata. Jadi batuknya itu gitu. Hanya seperti menghembus nafas secara cepat. Itu suara kita buka. Kalau coughing batuk yang didehamkan. Tapi itu lelah. Pada fase awal akan memicu batuk terus-terusan. Ini portal YouTube resmi Rumah Sakit Persahabatan. Saya juga ada digital library. Beberapa tadi yang breakdown test ada di dalam digital library saya. Mohon kalau berkenan silakan untuk melihat rekamannya. Latihan yang di rumah saat isoman bagaimana, Dok? Kalau ada yang bertanya. Nomor 1, benerin posturnya kalau selama ini kurang supaya ototnya rileks. Mungkin kalau ototnya kaku, bila konsultasi dengan dokter akan diberatkan obat-obat yang bisa untuk mengurangi kakunya otot. Kami sebut sih beberapa heparison HCl dan lain-lain bisa mengurangi kakunya otot. Kemudian tengkurap. Oksigenasi untuk memperbaiki lung recruitment di saat oksigen lagi mahal, di saat akses ke rumah sakit lagi sulit. Tolong berikan rumah sakit untuk betul-betul yang kondisinya berat. Jadi kalau apalagi di rumah sakit itu juga ada bakteri lain yang mengancam, tidak hanya COVID, ada bakteri-bakteri kebal antibiotik, kebal obat yang ada di hunian rumah sakit. Jadi bukan berarti tidak ada ancaman yang lain. Kalau tidak betul-betul butuh manajemen tata laksana yang penting, jangan ke rumah sakit dulu untuk saat ini. Di rumah Anda lebih tertata, hatinya juga lebih nyaman, lebih tenang, asal bisa memonitor. Usahakan lebih sering untuk lung recruitment atau nyari oksigen untuk badan kita sendiri. Gimana dompet kita nggak diregangin untuk ngambil oksigen. Kita punya udara banyak gratis ditaruh di luar sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita ambil ke paru kalau dompetnya nggak diregangin? Itu kayak punya uang di ATM nggak, tapi dompetnya kecil gitu. Jadi regangin dulu supaya bisa masuk oksigennya. Latih nafasnya, ngikutin tadi beberapa media banyak memberikan untuk latihan nafas. Silahkan ikuti sesuai dengan kata hati mana yang mau dituruti. Latihan berjalan, latihan endurance di saat akut mungkin jangan. Kita rehat dulu. Merem sama mingkem aja istirahat, mungkin kurangin makanlah diet yang baik. Jadi jangan terlalu tinggi glukosa, karbohidrat juga dikendalikan karena intinya sih suruh istirahat. Memang lagi disayang. Mungkin selama ini nih kalau kita tuh mesin mobil itu sudah saatnya servis masuk bengkel dulu. Anggap aja ini untuk servisnya tubuh untuk mengistirahatkan dari kelelahan yang sangat sehingga kita bisa cetar kembali lagi ke aktivitas setelah masa ini terlewati karena memang perjalanan penyakit virus itu begitu, gregesi dulu, nggak enak dulu, nggak pengen makan dulu, meriang semua kayak dipukuli, fase itu kelewat akan lebih nyaman. Jadi tengkurap saja sambil doa, sambil yakin, tenangkan gitu ya dengan support yang sekeluarga karena pasti yakin banyak yang sayang dengan Anda. Kemudian latihan konservasi tadi hemat energi. Ngukur sendiri kemampuannya dengan breath count test, dengan saturasi oksigen bila punya. Kemudian skala sesak. Skala sesak untuk nakar kita saja, atau bisa juga untuk komunikasi dengan dokter yang memantau, atau fasilitas kesehatan yang memantau. Ini mengingatkan, karena ini pandemi masih berlangsung. Tolong karena saya juga dari Komite PPI, saya juga titip cuci tangan. Cuci tanganlah yang sesering mungkin. Clean hands, save life. Tangan yang bersih membuat kita juga nggak terpapar lebih banyak. Yang nempel-nempel juga hilang. Kemudian tidak juga memaparkan dan membahayakan orang lain. Kalau memegang-megang sesuatu, usahakan pakai tangan kiri. Kenapa? Tangan kanan atau tangan dominan. Kalau kita kidal ya tangan dominannya kiri. Itu biasa ngusek-ngusek wajah. Jadi kalau mau megang-megang sesuatu, peganglah pakai yang tangan tidak dominan. Bagi yang kidal, pegang pakai kanan. Bagi yang tidak kidal atau yang kinan, pakai yang tangan kiri. Supaya kalau refleks usek-usek itu, pakai tangan yang dominan aman.
Tapi lebih aman lagi kalau cuci tangan, lebih aman lagi kalau kita tutup. Saya tidak pakai masker karena saya ada di rumah. Kalau saya ada di tempat kerja, otomatis saya akan masker, dan kebijakan di persahabatan itu pakai masker double untuk melindungi kita supaya kita juga bisa bekerja dengan baik dan tidak terpapar dengan jumlah virus yang berlebihan gitu. Jadi behavior budayanya kita diperbaiki, jaga ventilasi, jaga durasi, jaga jarak, 5M yang tadi Dokter Aya sudah katakan. Pakai maskerlah yang benar, jangan masker dibikin cantol di mana-mana, karena enggak, aku sendirian kok. Udaranya kan dipakai bersama. Seluruh makhluk berbagi udaranya. Siapa yang tahu udaranya tidak ditumpangi SARS-CoV-2? Karena kan SARS-CoV-2 nggak bisa diwarnai, kita nggak lihat. Kalau debu kelihatan kotor, kita bisa merem gitu. Jadi kalau tidak yakin daerah itu, misalnya daerah publik, daerah umum, jangan lepas masker. Kalau di rumah yang kita aman, kita yakin, atau di ruangan yang kita yakin tata udaranya aman, monggo silakan. Tapi ya jangan lama-lama kalau di tempat publik, untuk menjaga kita sendiri. Karena kita akan bawa pulang itu dengan badan kita dan bisa memaparkan ke orang-orang yang kita sayangi. Sebagai catatan tambahan dari saya, sejarah cari informasi bantuan medis bila saturasi cenderung turun. Belum tentu langsung ke rumah sakit, ada telemedicine dan lain-lain dari Kementerian Kesehatan juga diberikan fasilitasi sekarang. Kemudian awasi skala sesak, kalau nambah berarti tambah berat. Kalau hitung nafas kurang dari 10 makin berat, ada yang tarik nafas 1, itu berarti sudah makin berat. Tolong rileks dulu, tenangkan posisi tengkurap, breathtaking, perbaikan insya Allah akan bertahap. Tapi tenang, karena kalau kita nggak tenang tuh saluran nafas ngunci, bronkokonstriksi itu benar-benar itu dipengaruhi sekali oleh psikosomatik, karena berat di COVID itu memang tenakan emosi atau psikosomatisnya. Kalau nafas terganti oleh batuk, tarik nafasnya bertahap. Pertahankan tengkurap. Sekali tengkurap berapa dok? Usahakan 2 jam. Karena untuk stretching itu nggak bisa. Kita kalau main ketapel aja nggak bisa jepret sedikit lah. Nggak akan jatuh batunya. Kalau tarik masih maksimal, dipertahankan, kemudian akan dilepaskan. Recoil untuk buangnya juga akan baik perkalinya. Jadi tidak di kredit ya, jam ini 5 menit, jam itu 5 menit. Kalau hitungannya untuk latihan silahkan, tetapi usahakan targetnya 2 jam sekali prone. Kalau bisa 12 jam atau lebih baik. Orang itu paru-paru Anda sendiri, Anda yang men-stretching atau mengembangkan. Anda juga yang akan memetik manfaat dari paru-paru itu, bukan kami. Untuk bisa mempertahankan oksigenasi paru yang baik. Demikian dari saya, Dr. Eri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, karena saat kita tidak bisa bernapas, tidak ada satupun hal lagi yang berharga, tidak ada satu rupiah pun yang bisa membelinya kembali. Jadi disyukuri atas nikmat yang selama ini kita diberikan Tuhan sama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Monggo dok. Saya izin stop share. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Chandra untuk sharing-nya. Sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan para peserta dan para pemirsa ikut mencatat ya apa yang bahan-bahan yang penting dan mungkin bisa dikerjakan selama isolasi mandiri di rumah, baik untuk diri sendiri maupun untuk saudara dan teman-teman lain yang membutuhkan. Sekarang pukul 10:05, kita hening cipta 10 pukul lebih 7. Saya rasa kita tunggu saja ya, sampai jam 10:07. Nah, sekarang sudah 10:06. Mari para pemirsa, para pendengar, panelis, dan teman-teman semua, marilah kita mengheningkan cipta, sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan negara tercinta kita ini kembali bebas dan kita bisa seperti dulu lagi. Mari kita mengheningkan cipta bersama-sama, mungkin sampai sekitar pukul 10:08, jadi kurang lebih 2 menit dari sekarang. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan dapat segera terlaksana dan pandemi dapat segera berakhir dari bumi kita maupun terutama dari negeri kita. Mari kita masuk ke diskusi. Banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Chandra maupun Dr. Aya. Saya akan coba rangkum. Saya percaya para narasumber kita ini mempunyai banyak ilmu dan banyak pengalaman yang bisa dibagi. Kita mulai dulu dari Dr. Aya ya, Dr. Aya, mengenai isolasi mandiri. Jadi banyak sekali teman-teman peserta dan peserta dan pemirsa yang menanyakan mengenai isolasi mandiri yang baik, karena sekarang ini rata-rata masyarakat panik ya begitu mengetahui kalau mereka terkonfirmasi positif, sehingga mereka apapun gejalanya mereka langsung datang ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan tempat perawatan. Dan rata-rata mereka yang gejala ringan dan sedang biasanya akan diminta untuk kembali ke rumah. Dokter Aya, kapan kita bisa memastikan bahwa oksigenasi atau saturasi yang ada pada pasien tersebut itu aman? Jadi kapan kita harus memberikan oksigen untuk peserta pasien tersebut, pada apa mungkin Dokter Aya bisa berbagi sekaligus dengan Dokter Chandra, pada saturasi berapa biasanya kita bisa atau kita harus memasangkan oksigen untuk pasien tersebut. Ini ada beberapa menyampaikan saturasinya sampai 60 tapi masih bisa beraktivitas, apakah itu relatif aman. Ada yang saturasinya 88, 93 tetapi sudah relatif lemes dan di tempat tidur saja. Jadi mungkin bisa berbagi kapan kita harus memberikan oksigen untuk pasien-pasien dengan isolasi mandiri. Silakan Dokter Aya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Eri pertanyaannya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa level aman oksigen itu di atas sama dengan kalau kita pakai patokan dari gejala ringan dan sedang itu ya, itu lebih dari sama dengan 94% sebetulnya. Jadi kalau pada kondisi di mana di bawah level tersebut, itu kita sudah harus benar-benar waspada dan mencari pertolongan. Nah, tadi Dr. Chandra sudah menyampaikan ya bagaimana kita mengetahui kalau kita nggak punya saturasi oksigen. Dengan gejala, mungkin dengan beberapa tanda ya, seperti kalau sudah sampai terjadi itu sebenarnya saturasi itu udah levelnya udah turun banget ya, seperti misalnya kebiruan di ujung-ujung jari, kaki, di bibir, itu juga merupakan salah satu tanda yang disebut dengan cyanosis ya, atau kebiruan di perfusi jaringannya tuh nggak bagus gitu. Jadi aliran darah ke tepi nggak bagus. Jadi kita bisa lihat juga dari situ salah satunya. Meskipun umumnya kalau itu terjadi, saturasi mungkin sudah lebih drop lagi di bawah 90. Nah kemudian saat ini kan kita tahu lah ya, pasti kalau kita kena COVID ya panik gitu. Nah tadi kuncinya adalah jangan dulu panik. Jadi kita tetap harus tenang dulu, kita lihat gejala apa yang ada pada diri kita. Nah, tadi kita tetap harus terpantau. Tadi saya katakan bahwa isoman itu harus tetap terpantau. Jadi artinya kita mungkin nggak semuanya bisa mengenali tanda-tanda itu dengan pasti, dengan benar, maka diperlukanlah konsultasi dengan petugas kesehatan. Saat ini juga pemerintah sudah memfasilitasi untuk telemedicine atau telekonsultasi melalui beberapa pranalaya atau tautan, mungkin bisa dilihat di berita-berita. Kemudian juga saat ini juga Rumah Sakit Persahabatan juga sudah memfasilitasi untuk telekonsultasi atau telemedicine. Jadi artinya kalau kita takut datang ke rumah sakit itu bisa dipahami. Nah, segera lakukan telemedicine atau telekonsultasi supaya dokter bisa melihat bagaimana performa dari pasien tersebut, kondisi fisiknya. Mungkin kita tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan fisik ya, tapi kita bisa lihat performa pasiennya. Segar bugar, mungkin sudah mengkhawatirkan dan sebagainya, itu juga sebagai alternatif. Nah, untuk pemberian oksigen ini tentu tadi di bawah 94 kita sudah harus mempersiapkan untuk pemberian terapi oksigen. Tapi manakala kita belum punya atau tidak ada, itu mungkin dibantu dengan posisi prone. Nanti mungkin Dr. Chandra bisa menambahkan bagaimana nih dok kalau terjadi saturasi saya drop, apa yang harus saya lakukan precisely atau lebih detailnya tuh saya harus gimana, prone seperti apa gitu.
Mungkin itu dari saya, Dok. Terima kasih Dokter Aya. Saya lanjutkan ke Dokter Chandra. Silakan Dokter Chandra, mungkin bisa menambahkan dari Dokter Chandra. Jadi apabila saturasi itu mulai turun, maka apa sebaiknya mulai dikerjakan? Ya, terima kasih Dok. Makanya saya minta dari awal kan tolong diukur supaya dia itu punya patokan. Karena di fase awal COVID yang dikenal sebagai happy hypoxia ya Dokter Aya ya, itu kan dia ngerasa nggak apa-apa kok saturasinya drop habis, itu badannya menggunakan kekuatan-kekuatan sisa yang dimiliki oleh tubuhnya sebelum ambruk gitu. Karena otak kalau kekurangan oksigen jumlah lama seperti gejala-gejala yang dikatakan oleh Dokter Aya tadi, dia bisa sakit kepala saja, nggak sesek, bisa mungkin mialgia atau otot ngilu-ngilu gitu. Itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya sesek yang keluar gitu. Nah, saat itu muncul juga harus diwaspadai. Tapi waktu hitung nafas biasanya kelihatan gitu. Nggak nyampe 10 biasanya. Jadi tolong diwaspadai badan sendiri karena selama ini mungkin kita tidak pernah mendengarkan teriakan badan. Pada waktu saturasinya turun, kalau memang punya pengukur saturasi, tengkuraplah dulu nomor 1 dengan baik, rilekskan badannya. Mungkin yang bisa sambil berdoa, cari cara untuk bisa relaksasi tengkurap, pasangkan tadi badannya seperti yang ada di slide saya, bagaimana ditaruh pengganjal di pinggul, kemudian bagaimana lehernya supaya nyaman gitu. Terus tarik nafas bertahan. Rileks, kasih kesempatan dulu rileks. Kalau kita ngerasa nyaman, biasanya saturasi juga lebih nyaman. Itu naiknya bisa banyak sekali pada waktu itu. Kalau tetap tidak naik, ada oksigen di rumah, boleh sambil dilakukan itu sambil memberikan suplementasi oksigen dengan batasan yang tadi Dokter Aya sudah katakan. Dari saya itu Dokter Eri. Makasih. Terima kasih Dokter Chandra. Mungkin bisa ditambahkan Dokter Chandra. Tadi disampaikan bahwa kita telungkup idealnya 2 Jam. 2 jam. Ya, 2 jam ya. Itu berapa lama ya Dok ya? Kan kadang-kadang tidak semua, kalau misalnya dia tidak sanggup gitu, misalnya Ya. pasien-pasien dengan itu Ya. gangguan atau kaku seperti itu, kalau orang-orang Ya. tua bisa kaku itu Ya. minimal Maka berapa lama? nggak ada minimal dok, karena target emang untuk terjadi stretchingnya itu 2 jam. Jadi saya bilang tadi kalau memang mau dicicil pelan-pelan itu yang ada adalah belajar, learning, karena badan kita ini sudah kadung salah posturnya gitu. Jadi kalau memang susah untuk tengkurap paling minimal ya kayak meluk guling, modifikasi tengkurap. Tengkurapnya pakai kayak meluk guling. Jadi kan kalau orang disuruh miring, seringnya tuh miringnya tuh miring mau telentang, bukan miring mau tengkurap gitu. Jadi miringnya tuh miring mau tengkurap gitu. Kayak kita meluk guling kan kayak mau tengkurap, tapi diganjal guling. Makanya kalau lihat anak-anak kan sering nungging di atas guling kan. Jadi memang itu postur tengkurap yang nyaman gitu. Kalau lihat gerakan anak-anak tuh gerakan yang betul-betul murni, fitrahnya memang kita harusnya begitu gitu. Kemudian miring ke arah tengkurap itu kalau bisa dikerjakan dengan diganjal karena bantalnya juga harus menyanggap pundaknya dok. Karena kalau pundaknya tidak diganjal dengan setebal pundak, setidak-tidaknya ini disanggah jadi lehernya di tengah, nanti kaku lagi, ngilu lagi, nggak enak lagi, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman pasti orang nggak mau, nggak bisa tahan lama. Tapi nomor 1 kami biasanya dari rehab tuh edukasi dulu. Apa sih pentingnya ini? Buat Anda loh, bukan buat saya. Paru tuh nggak ada. Kami bisa servis tapi kami nggak bisa ganti onderdil, nggak ada yang bisa ganti paru dengan paru yang baru. Jadi tolong yang ada sekarang dipertahankan sehingga sejawat dokter dari paru, dari penyakit dalam, DPJB semua yang memberikan tata laksana itu bisa diterima tubuh dengan baik kalau kontainernya itu diperbaiki dengan baik, begitu dok. Kalau dari saya, jadi memang harus dimotivasi dulu, dikasih tahu, tapi itu pilihan dia, itu tubuh dia, tanggung jawab dia untuk ke depannya. Jadi kami tidak akan memarahi, kami hanya memotivasi, memberitahu, nanti repot loh ke depan. Dok, kayak bisanya cuma setengah jam, silahkan dicoba, tapi besok nambah ya, gitu. Kenapa? Ya tadi, kalau mau melarin cuma sebentar, jepret lagi, karena rebound gayanya itu akan lebih kuat daripada gaya melarnya. Jadi kalau bisa lebih lama ya lebih baik gitu. Gimana ya dok supaya saya ya kalau pas lagi ngantuk coba deh posisiin aja posisi kayak meluk guling agak tengkurap begitu dok. Jadi supaya lebih lama untuk stretch efeknya gitu. Kalau cuma sebentar nggak ada stretching dan nggak ada gunanya untuk ulang rekrutmennya gitu. Jadi memang betul-betul kita butuh pasien kan kita terbiasa telentang kan. Kalau miring masih bisa alhamdulillah miring kalaupun capek bahunya biasanya yang capek makanya bahunya perlu disanggah. Pakai guling posisinya jadi dijatuhkan 45 derajat ke depan gitu. Gitu Dok dari saya. Harus nyaman posturnya.
Itu berapa kali ya Dokter Chandra idealnya? Misalnya dia cuma bisa 5 menit atau 10 menit atau 15 menit begitu, kira-kira idealnya berapa kali dalam sehari dia harus mengerjakan itu? Targetnya itu 2 jam, Dok. Jadi sesering dia bisa kan otomatis akan stretching lebih panjang. Kayak kita mau stretching hamstring atau otot-otot paha kan, makin lama kita stretching-nya, makin sering kita stretching-nya makin mulur dia. Karena kalau stretching-nya kita nggak prolong stretching, nggak lama gitu, ya otomatis hasil stretching-nya nggak akan kita dapat. Mau sehari silakan, mau 5 kali, mau 3 kali, sesering Anda bisa. Sampai targetnya bisa sekali mengerjakan 2 jam tercapai. Jadi mesti disampaikan ya, mudah-mudahan Oke. para peserta dan para pemirsa bahwa idealnya bahwa targetnya adalah 2 jam. 2 Jadi jam bisa targetnya. sesering mungkin, yang penting targetnya itu bisa tercapai. Nggih. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke Dokter Aya. Dokter Aya banyak yang bertanya mengenai obat-obatan nih, Dok. Jadi kita tahu bahwa viral mengenai obat-obatan itu berbagai macam dengan dosis yang berbagai macam. Ini ada yang menanyakan mengenai penggunaan Dexa, penggunaan Aspilet, kemudian mengenai vitamin C, vitamin D dengan dosis yang berbeda-beda. Mungkin Dokter Aya bisa menyampaikan kembali, mengulang kembali mengenai kapan kita menggunakan obat-obatan seperti steroid atau pengencer darah, atau mungkin dosis-dosis vitamin yang harusnya digunakan oleh para pasien yang terkonfirmasi positif. Silakan Dokter Aya. Iya, terima kasih Dokter Eri. Jadi tadi juga saya udah lihat juga ya bacaan chatnya itu ada beberapa juga bahkan yang menanyakan masalah PCA dan sebagainya. Untuk steroid, Dex, kemudian Aspilat atau pengencer darah lainnya itu sangat-sangat tidak direkomendasikan bahkan dilarang untuk digunakan tanpa resep dokter ya karena itu adalah semua obat-obat keras. Kemudian juga antibiotik, antivirus, apalagi itu adalah obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Karena jika salah dosis, salah indikasi, maka yang kita dapat malah jadi efek sampingnya gitu, bukan efek terapinya. Untuk penggunaan steroid secara umum itu kan sifatnya sebenarnya untuk antiinflamasi. Jadi tentu kita harus menggali dulu pajanan dari virus ini pada pasien tersebut itu di hari keberapa. Ya, jadi pada pasien ini dia dalam kategori fase yang mana? Apakah fase saat virus masuk, bereplikasi, atau sudah terjadi proses peradangan inflamasi sampai terjadi proses badai sitokin yang berat. Jadi kita harus tahu dulu pasien tersebut ada dalam fase penyakit hari keberapa. Jadi tidak bisa juga kita berikan dari awal ya, karena kan obat itu akan menekan sistem tubuh kita sehingga yang tadinya kita harusnya melawan virus tersebut dengan daya tahan tubuh yang baik malah jadi virusnya jadi dominan. Jadi kita benar-benar harus konsultasi dulu dengan dokter. Untuk pengencer darah juga tidak semua kondisi itu perlu diberikan pengencer darah ya. Jadi tetap harus dengan pemantauan dengan dokter. Kemudian tadi apalagi Dokter Eri, maaf. Dosis-dosis vitamin. Jadi tadi ada yang memberikan vitamin C sampai 2.000, ya. ada vitamin D sampai 10.000, itu bagaimana itu, Dokter? Nah, iya itu memang dosis vitamin itu ada dosis maksimalnya ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi sembarangan gitu. Kita main berikan 2.000. Umumnya kita menyarankan vitamin C pemberian 1 gram per hari ya. Kemudian zinc dosis 20 mg per hari. Kemudian vitamin D sampai batas maksimal 5.000. Tapi itu tidak berlaku secara universal sekali lagi. Jadi ada kondisi-kondisi kita membutuhkan dosis lebih tinggi dengan pemantauan. Ya, ada juga mungkin kita tidak perlu dosis setinggi itu karena nutrisinya baik. Jadi sekali lagi pemberian obat-obatan, vitamin, suplemen itu mohon tidak diberlakukan secara universal atau seragam. Jadi tetap dengan pemantauan dokter mana yang diberikan vitamin dosis rendah, dosis tinggi, itu semua harus dengan pemantauan. Mengapa? Karena untuk vitamin ada yang larut air, ada yang larut lemak. Ya, vitamin D, E itu larut lemak. Itu kalau dosisnya ketinggian, toksisitas bahaya. Vitamin C ya, itu vitamin B itu larut air. Nah, kita juga harus pastikan bahwa hidrasi baik gitu ya pada pasien tersebut, konsumsi minumnya baik. Jadi supaya tidak menumpuk di pembuangan, sistem pembuangan tubuh kita untuk obat-obatan ya.
umumnya ginjal, tapi juga hati juga bekerja. Jadi semua sistem tubuh kita pada saat kita terpapar infeksi apapun, terutama virus COVID ini, itu dia berkoordinasi seluruhnya ya, mulai dari bagaimana tubuh kita untuk mengeliminasi sistem imun kita bekerja, lalu kalau kita masukkan obat-obatan nutrisi, bagaimana sistem pencernaan dan eliminasi itu bekerja. Jadi sekali lagi mohon mungkin saya tidak detail ya di sini untuk masalah dosis, tapi sekali lagi harus waspada mengenai dosis gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, tidak terpapar dengan konsultasi yang baik, mohon jangan mengambil sikap sendiri gitu ya. Jadi sebagai kita edukasi juga kepada teman-teman semua di sini. Terima Gitu, kasih, Dr. Dok. Eri. Ya, terima kasih, Dok. Kemudian ini tadi ada yang menanyakan mengenai penggunaan obat antivirus dan obat antibiotik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang obatnya kan sulit dicapai, sulit didapat, Dok. Sehingga mungkin mendapatkannya itu bukan hari pertama, ada yang baru mendapatkan obatnya itu hari kelima. Apakah itu tetap diminum, Dok, sesuai dengan dosis, jadi 5 hari, selanjutnya berarti sampai hari ke-10 dari gejala, atau tidak usah diminum karena katanya ada yang menyampaikan bahwa virus itu hanya sampai 7-14 hari, biasanya dia sudah nggak ada. Kalau ini baru dapat obatnya sudah hari ke-5 atau hari ke-10, bagaimana, Dok, enaknya? Iya dok, terima kasih dok. Tadi saya sampaikan ya di slide ya bahwa masa inkubasi itu kan 2 sampai dengan 14 hari sebetulnya. Jadi kadang mungkin kita tidak tahu persis nih kapan kita terpapar virus itu, jamnya, harinya, tapi kira-kira antara segitu waktunya. Nah, jadi inkubasi itu adalah sejak masuknya virus sampai timbulnya gejala, dan itu bisa bervariasi. Jadi mungkin ada yang terpapar virusnya hari pertama, tapi gejalanya baru muncul 3 hari atau 5 hari kemudian gitu. Nah itu yang menyebabkan bahwa masih ada tempatnya kalau pada awal-awal untuk diberikan terapi sesuai dengan konsultasi dokter. Jika memang mendapatkan, jadi kasusnya seperti tadi Dr. Eri sampaikan ya, jika memang dokternya meresepkan antivirus, sudah dinilai mulai dari paparan sampai dengan timbul gejala dan onset waktunya atau awitan waktunya, tetap saja diminum sesuai dengan pantauan dokter gitu. Sekali lagi itu tadi yang saya bilang bahwa nggak semua begitu masuk virus ini harus mendapatkan obat yang sama seragam, itu tidak. Dan itu juga ya masalah diagnosis. Tadi juga saya mohon maaf Dr. Eri mungkin mumpung saya ingat tadi ada yang menyampaikan pertanyaan ya sekilas bahwa kalau satu kali negatif. Nah, tapi klinisnya ada gitu ya, klinisnya ada, kontaknya ada gitu. Nah, itu memang kita periksakan lagi. Jadi pemeriksaan memang bisa memerlukan 2 kali untuk konfirmasi diagnostik sesuai dengan panduan. Gitu, Dok. Terima kasih, Dr. Aya. Kita kembali lagi ke Dr. Chandra. Dr. Chandra, ada yang menanyakan mengenai penggunaan saturasi oksigen. Ini yang paling baik, enaknya digunakan pada posisi tiduran, pada posisi duduk, atau pada saat apa? Karena kadang-kadang hasil yang didapatkan itu bisa berbeda. Terutama kalau pasien habis aktivitas mungkin, atau bangun tidur, itu keadaannya akan sangat berbeda. Mungkin Dr. Chandra bisa menyampaikan kapan penggunaan saturasi oksigen yang paling tepat hasilnya. Ya, terima kasih Dr. Eri, terima kasih juga yang bertanya. Saturasi oksigen itu menggambarkan kondisi tubuh, kebutuhan oksigen tubuh saat dia beraktivitas. Karena kita untuk beraktivitas butuh oksigen, otot-otot tuh butuh oksigen untuk bergerak. Pada waktu kondisi basal, artinya mobil cuma dipanasi, nggak keluar dari garasi, itu yang diukur itu kondisi standarnya, tidak ada aktivitas. Di situ kita lihat saat aktivitas drop jadi berapa. Karena itu untuk mengetahui kalau dia kan seringnya diukurnya waktu tiduran ya dok ya, atau duduk sandar gitu. Kemudian nggak apa-apa saturasiku 100, 98, 99. Dia tidak tahu pada waktu dia berdiri, otot-ototnya itu negangin badan. Kan diafragma tadi dipakai untuk nahan tubuh sama untuk nafas. Jadi dia kan berbagi. Kemudian untuk bergerak otot-otot ini minta oksigen juga. Begitu kebutuhan oksigen naik, itu saturasi akan turun. Jadi yang perlu dilihat adalah saturasi oksigen saat dia diam sama saat dia bergerak. Jadi tidak bisa dipilih dong. Karena untuk tahu aku nih layak bergerak apa enggak. Jadi kalau memang saat itu kondisinya sedang tidak layak untuk bergerak, duduk ke berdiri ke berjalan saturasinya drop,
ya berarti jangan jauh-jauh. Anda tahu sampai mana batasnya kan tadi Dokter Aya sudah katakan kalau bisa jangan di bawah 94 kayak gitu. Kalau di bawah itu berarti perlu dia untuk perbaiki dulu oksigennya, baru dia lanjutkan aktivitas sesuai dengan taraf tadi, Dok. Jadi paling enak tuh kalau bikin buku harian ya. Jadi catatan harian isoman. Pagi bangun tidur saturasi berapa. Saat dia mau berdiri kemudian mau berangkat untuk ke kamar mandi saturasi berapa. Atau kalau nggak punya saturasi tadi hitung nafas. Bangun tidur berapa. Saat berjalan berapa. Saat keluar dari kamar mandi berapa. Supaya kita tahu kalau ada perubahan. Ada beberapa yang saya nggak apa-apa kok dok. Yang dalam perawatan tuh jalan, mondar-mandir, saya nggak apa-apa. Begitu saya pasang, waktu dia berjalan drop, baru dia tahu, saturasi saya 90 gitu. Saya nggak apa-apa. Ya ini kan bukan saya yang bilang kan saturasinya gitu. Jadi memang dia harus tahu dok pada waktu dia diam istirahat berapa, waktu dia bergerak berapa. Makanya itu harus perlunya dikonfirmasi dengan hitung nafas tadi dok supaya dia bisa ngukur. Kan nggak mungkin dia mandi bawa saturasi. Jadi mungkin selesai dari kamar mandi baru dia bisa ukur gitu. Itu dok. Jadi memang harus 2. Dibuat catatan harian aja supaya dia tahu variabilitas atau perkembangan perbedaannya. Kalau itu makin turun berarti memang kondisinya turun gitu. Gitu dok. Iya, terima kasih Dokter Chandra. Pertanyaan lagi kembali ke Dokter Aya, pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu kita seharusnya hanya sampai pukul 10.30. Dok, tadi banyak yang menanyakan mungkin orang tuanya ya, pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID dengan komorbid, baik yang DM maupun sirosis maupun hipertensi. Apakah saturasi yang kita gunakan atau saturasi yang kita gunakan sebagai patokan maksudnya, itu apakah sama-sama dengan sama seperti yang normal? Tetap 95 atau mungkin malah lebih tinggi karena mungkin dari awalnya atau malah mungkin lebih rendah karena awalnya mungkin pada saat normal saturasinya memang tidak bisa mencapai 95-96. Mungkin ada selain klinis yang disampaikan oleh Dokter Aya tadi, mungkin ada cara yang bisa mengetahui kapan pasien-pasien dengan komorbid ini perlu untuk mendapatkan terapi yang lebih, dalam arti dibawa ke rumah sakit atau mungkin harus berkonsultasi melalui telemedicine. Mungkin itu dok, saya dibantu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dr. Eri. Jadi kalau untuk titik potong saturasi itu sama untuk semua kondisi. Jadi bukan berarti kalau usia lebih tua atau mungkin ada komorbid kita menurunkan atau menaikkan ambang batas dari saturasi sebagai batasan ya untuk warning kita. Jadi tetap sama seperti walaupun tanpa komorbid. Nah, kemudian kalau untuk pasien-pasien lansia dan kemudian pasien-pasien dengan komorbid, jika ini jadi sekali lagi ya, tetap harus terpantau. Nah, kalau pasien-pasien tersebut itu ada gejala, itu sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter, ya. Kemudian obat rutin jangan di-stop. Jadi kalau dia sudah dengan pengobatan rutin selama ini baik-baik saja, gula darah terkontrol, tensi terkontrol, baik itu dengan obat suntik insulin misalnya atau dengan obat minum, itu terus aja dilakukan, diberikan maksudnya ya. Kemudian jika dia sudah teredukasi dengan baik, pantau tensinya sendiri di rumah atau gula darah di rumah. Selama itu kontrolnya baik, tenang dulu. Jadi kita cari waktu untuk lakukan konsultasi dengan dokter. Jadi mungkin dengan pasien-pasien dengan penyakit kronik degeneratif yang saya sebutkan tadi itu sebaiknya memang sudah teredukasi ya dari awal mengenai penyakitnya. Jadi biasanya sih udah paham betul gitu pasiennya itu udah ngerti betul tuh kalau bahkan pasien itu bisa memahami kalau dia badannya tuh ngerasa nggak enak itu sudah dikenali. Umumnya seperti itu sih kalau dari pengalaman klinis tuh, dok saya udah tahu deh dok kalau gula saya naik nih saya pasti ada gejala ini gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang umumnya seperti itu, tapi kan itu subjektif ya dan nggak semuanya seperti itu, bisa aja karena penambahan umur atau gejalanya nggak khas. Oleh karena itu tetap penting perlu alat pantau sendiri, tensi sendiri, gula darah sendiri dan sebagainya. Lalu tadi mengenai apa lagi dok? Lansia ya. Nah, untuk lansia ini kadang-kadang kita harus waspada betul karena gejala itu seringkali nggak khas ya. Mungkin orang-orang udah demam, tapi pasti lansia tuh bukan demam gejalanya, tapi dia nggak mau makan ya. Itu adalah satu tanda
wah ini ada warning nih, ibu saya atau ayah saya, orang tua saya atau kakek nenek saya ini kenapa nih gitu, kok nggak mau makan. Itu adalah alarm yang bukan alarm, jadi itu adalah tanda pertama yang mengindikasikan mungkin ada gangguan pada orang tua tersebut. Bisa dia sudah mulai nggak bisa mencium ya, anosmia atau agosia ya, tidak bisa merasa mengecap, atau mungkin emang dia udah nggak enak badan gitu. Kalau orang tua tuh begitu. Jadi harus dipastikan bahwa asupannya baik, cairannya baik. Karena mohon maaf, populasi lansia dengan populasi anak-anak itu mirip ya. Nanti mungkin untuk anak-anak dan bayi bisa pada kesempatan berikutnya. Tapi cairan itu penting banget, nutrisi itu penting banget. Jadi mungkin mereka nggak ngeluhin demam, tapi ngeluhnya yang lain yang nggak khas. Nah, untuk hal seperti itu maka sebaiknya kalau kita tidak bisa mengenali dengan baik, tidak teredukasi dengan baik, atau mungkin tidak punya caregiver, sebaiknya orang tuanya diajak untuk telekonsul. Ya, kalau takut ke rumah sakit untuk konsultasi tatap muka langsung, telekonsul. Demikian, Dok. Terima kasih, Dokter Aya. Mungkin bisa minta tolong diulang sekali lagi, Dok. Tadi banyak pertanyaan mengenai selesai isoman, Dok. Jadi setelah selesai isoman, itu kapan tepatnya orang itu bisa menyebutkan bahwa dia sudah selesai isoman? Kemudian apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa dia bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya, Dok? Ya, saya sebetulnya ya ini sering juga ya ditanya ya, dan mungkin kadang kita pribadi ya Dok Eri ya juga was-was, nggak pede kalau belum memastikan semuanya negatif ya, PCR negatif dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa virus itu setelah pasien, jadi untuk pasien yang tidak bergejala itu cukup 10 hari isoman. Tapi kalau dia punya gejala minimal 3 hari bebas gejala ya. Tapi itu bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi secara umum 2 minggu untuk yang bergejala ringan itu cukup. Karena virus itu sudah tidak menularkan. Nah, kalau kita lakukan PCR di hari ke-14, itu ada kemungkinan masih positif. Tapi apakah dengan masih positifnya itu menjadi signifikan, artinya oh saya masih menularkan, itu tentu tidak. Kenapa? Karena itu adalah renik atau bangkai-bangkai dari sisa-sisa virus gitu. Jadi memang tidak diperlukan untuk PCR, kecuali memang ada indikasi di tempat pekerjaannya memerlukan misalnya, atau untuk indikasi yang lain. Tapi kalau secara umum tidak diperlukan untuk dievaluasi lagi pada pasien yang gejala tanpa gejala dan gejala ringan. Itu tidak dan isoman, setelah selesai isoman tuh nggak perlu untuk PCR lagi. Kemudian juga kalau pasiennya nggak ada gejala ya nggak usah cek ronsen ataupun cek lab, kecuali dia mau memantau klinisnya setelah 2 minggu dia isoman, dia harus check up lagi, dia harus kontrol lagi gimana kondisi kesehatan secara general, secara umum ya tentu monggo itu dianjurkan untuk diperiksakan. Tapi bukan dalam rangka melihat COVID ini negatif atau tidak. Karena apa? Tadi juga ada City ya. Kemarin sebenarnya kita ada webinar ya Dokter Eri ya tentang City Value dan Dedimer. Mungkin bisa dilihat di rekaman YouTube nanti yang webinar kemarin. Nah, City itu tidak serta-merta kalau City-nya masih positif terus kemudian dia masih menularkan, itu dia tidak berbanding lurus ya dengan viral load. Jadi dia bukan merefleksikan viral load atau jumlah virus di badan kita. Jadi do not worry lah tentang City itu gitu. Dan juga tidak perlu untuk PCR pasca isoman. Bisa aktif lagi untuk bekerja dengan menjalankan prokes. Dan untuk yang nakes tentunya tidak bekerja dulu di zona merah ya untuk yang selesai isoman gitu. Jadi dia tetap harus menjalani masa pemulihan dengan baik gitu, Dok. Terima kasih, Dokter Aya. Sekarang kita kembali ke Dokter Chandra. Dokter Chandra, kami mau menanyakan mengenai bagaimana cara meningkatkan saturasi oksigen pada anak-anak mungkin, Dokter Chandra. Jadi apakah sama metodenya dengan yang digunakan pada dewasa? Kemudian pernafasan yang lebih baik itu sebaiknya memang lewat hidung atau lewat mulut. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk bisa meningkatkan saturasi oksigen? Demikian, Dokter Chandra. Terima kasih, Dokter Eri. Kalau pertama saya jawab yang anak dulu ya, Dok. Anak-anak tuh kalau disuruh aja tiduran, biasanya dia suka. Kalau anak-anak sering naik guling ya, Dok ya, boboknya ya. Nah, itu biar aja dia sudah tahu kok cara yang nyaman untuk bobok gitu. Biasanya anak-anak nggak telentang, dia tidurnya miring atau tengkurap nyungsep gitu malahan. Silahkan, nggak apa-apa. Dia tahu kok cara, lebih pintar anak-anak daripada dewasa karena lebih lentur dia organnya. Jadi
Dengan cara tengkurap aja, mungkin orang tuanya ini, elus-elus punggungnya gitu ya, diposisikan, itu lebih nyaman gitu. Karena harus disesuaikan dengan, pertumbuhan anak ya, sampai di tahap apa gitu. Rata-rata sih kalau tidur anak-anak lebih suka ke arah miring atau tengkurap. Kemudian, cara apa untuk meningkatkan ya, Dok, ya? Iya, untuk nafasnya apakah lewat hidung atau lewat Ya. mulut, mana yang lebih baik gitu? Ya, kalau itu tergantung dari sebelumnya ya, karena ada beberapa yang mungkin hidungnya bermasalah, mungkin ada alergi atau septum deviasi atau bengkok gitu, nafas jadi mouth breather, nafas dari mulut. Tapi paling ideal kalau baiknya sih fisiologisnya dari hidung, karena mempunyai rongga-rongga bulu-bulu getar untuk menyaring kan ya, Dok, ya. Tapi kalau lagi mampet ya nggak enak ya mau tidak mau mouth breather. Tapi lebih baik udah santai saja, mana yang nyaman. Badan kita bisa milih kok mana yang nyaman. Biasanya sih kita melatih itu tarik nafas dari hidung, buang dari mulut gitu. Cuma kalau pasien setiap orang berbeda, lihat aja tarik nafas dari hidung, buang dari mulut bisa tidak? Kalau mampet nggak bisa ya jangan dipaksakan, cari yang nyaman saja. Badan kita tahu paling nyamannya di mana dan tidak bisa diseragamkan, digeneralisir untuk setiap orang. Jadi kita harus lebih mendengarkan badan kita mulai sekarang ya, Dokter Chandra ya? Iya, Harus iya lebih Dok. waspada. Iya, idealnya sih dari hidung, tapi kan tidak semua orang adalah, bisa bernafas dengan baik dari hidung. Ada yang mouth breather memang biasanya tidurnya ngorok kayak gitu ya, Dok, ya, lehernya pendek, terus kemudian sering terganggu karena memang pasase dari hidung, udara lewat dari hidungnya itu agak terganggu, seringnya kalau apalagi di awal yang ada pilek, Dok, itu Iya. pasti sulit, ya udah dari mouth breather aja kalau kondisional seperti itu. Demikian, Dok. Terima kasih Dokter Chandra. Demikian acara webinar pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, mengenai isolasi mandiri dan saturasi oksigen. Mungkin saya minta take home message dari masing-masing narasumber, dari Dokter Chandra dulu mungkin hal-hal yang bisa ditekankan kembali supaya para pemirsa, para pendengar mengingat kembali mengenai saturasi oksigen, apakah kita harus panik atau kita kapan harus waspada dan bagaimana cara meningkatkannya. Mungkin ada take home message yang bisa disampaikan, Dokter Chandra. Baik, terima kasih Dokter Eri. Nomor 1 otomatis kalau diketahui konfirmasi COVID atau kontak erat gitu harus isoman, tenang dulu. Doa itu saatnya kita memang masuk bengkel, harus istirahat. Yang kedua, ya bagaimana mengatasi kalau tahu buat buku harian. Jadi buku harian untuk kondisi nafasnya, baik dengan saturasi, baik dengan hitung nafas. Karena kadang-kadang kita ini nggak biasa dengerin badan tadi, Dok. Jadi tolong dengan cara buku harian itu kita jadi tahu, oh badanku tuh kayak gini kondisinya gitu. Karena kita ini sudah orang-orang yang dengan beban pekerjaan yang banyak, dengan tambah dewasa, tambah tanggung jawab, tubuh itu teriak crying for help, nanti tuanya nggak tahu, sampai kemudian mogok dan dideret ke bengkel gitu. Jadi gunakan waktu ini untuk istirahat. Kalau memang harus merem ya merem. Kalau memang nggak pengen makan untuk di fase awal ya sudahlah mingkem gitu ya istirahat. Selain 5M tadi, tambahan merem sama mingkem untuk istirahat di awal gitu. Jadi nikmati prosesnya karena itu dengan kita hati yang tenang. Dokter Budi juga kemarin katakan yang gembira, yang bersyukur memang saatnya dikaruniai untuk istirahat. Istirahatlah dengan tenang. Semua hal yang diinfokan oleh Dokter Aya tadi dilakukan. Yang kami ingatkan untuk memantau saturasi oksigen, tolong dipantau karena kita nih orangnya biar orangnya sama tuh saturasinya bervariasi dari 24 jam. Jadi kita tahu kita lemahnya di kapan, hati-hati di masa itu, tengkurap lebih lama, tarik nafas bertahap lebih banyak. Dari saya begitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Chandra. Kemudian saya undang kembali Dokter Aya untuk mungkin menyampaikan take home message bagi para masyarakat yang pada pagi hari ini ikut mendengarkan webinar awam yang seri kedua ini. Monggo Dokter Aya. Ya, terima kasih Dokter Eri. Dokter Chandra tadi juga sudah menyampaikan ya Dok ya, benar banget. Jadi di era pandemi ini selain medik ya tentunya protokol kesehatan, konsultasi dengan dokter, kita harus juga melihat informasi itu benar atau tidak, share juga sesuatu yang benar dan bermanfaat, kita edukasi diri dan keluarga tentang hidup sehat. Selain medik-medik itu semua juga kita harus pentingkan juga ya psikologi. Psikologi itu penting. Jadi dengan adanya sumber informasi yang baik dan benar dari teman-teman kepada keluarga, mari kita sebarkan kebaikan itu ya. Jadi tadi saya tekankan lagi protokol kesehatan 5M nggak boleh lupa. Kemudian isoman dengan pemantauan
dapat dikerjakan untuk gejala yang tanpa gejala dan gejala ringan. Kemudian juga untuk isolasi, jika memang tidak dapat dilakukan di rumah, kita bisa meminta tolong puskesmas atau dinkes ya setempat untuk membantu mencarikan tempat-tempat isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bijak-bijaklah dalam menggunakan obat ya. Jadi tentu harus dengan resep dokter untuk obat-obat tertentu dan jangan termakan hoax. Itu aja, Dok. Terima kasih Dokter Aya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu pada pagi hingga siang hari ini, kepada para peserta yang sudah semangat mengikuti dari awal sampai sekarang dengan begitu banyak pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari para peserta. Bagi keluarga atau masyarakat lain yang mungkin tidak bisa mengikuti webinar ini karena kebetulan sudah penuh, dapat mengikuti di linknya nanti pada YouTube-nya dari Rumah Sakit Persahabatan. Nanti akan kita upload di linknya YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Jangan lupa mengikuti webinar seri yang berikutnya, insya Allah nanti hari Rabu, nanti kami akan share. Jangan lupa dilihat di linknya di Instagramnya Persahabatan pada hari Rabu mengenai panduan isolasi mandiri pada ibu hamil, anak, dan bayi dengan COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa prokes. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke MC Dr. Pudim. Terima kasih Dr. Pudim. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu dengan kita dan juga Dr. Eri selaku moderator. Terima kasih kepada para hadirin dan pemirsa yang sudah sedemikian antusiasnya sehingga Zoom kita full capacity hari ini, 1.000 orang di Zoom. Dan bagi yang tidak sempat mengikuti webinar di Zoom ini, rekaman akan nanti di-upload di YouTube Rumah Sakit Persahabatan setelah acara ini selesai. Jadi jangan khawatir kalau bagi saudara-saudara, kerabat yang mungkin ketinggalan acara hari ini bisa melihat di YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf mungkin juga tidak semua pertanyaan dapat dijawab dengan detail dan lengkap, tapi semoga secara garis besar sudah dapat terjawab ya oleh para narasumber sesuai dengan tadi topik-topik yang kita bahas hari ini. Semoga informasi yang dapat bermanfaat dan dapat diterapkan saat menjalani isoman, sehingga dapat menambah ketenangan saat istirahat. Jadi memang memanfaatkan kesempatan untuk istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, berbagai materi edukasi, baik itu yang terkait COVID maupun tema-tema lainnya juga dapat dilihat di YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Jadi silahkan di like dan subscribe, jangan sampai ketinggalan materi-materi edukasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti webinar awam seri ketiga yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli dengan tema Panduan Isolasi Mandiri pada Ibu Hamil, Anak, dan Bayi dengan COVID-19. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan sambil berdoa sebagai upaya kita dalam bersama-sama mengatasi pandemi ini. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Stay safe, healthy, and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu Izin semuanya. live. Izin live, sehat selalu semuanya. Semuanya, terima Amin, kasih. amin.